Allah ciptakan jin. Allah ciptakan setan. Allah ciptakan hawa nafsu ni agar kita kembali kepada Allah. Agar kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan coba-coba kita jauh dari Allah. Kalau kita jauh dari Allah, mendekatlah setan tadi, mendekatlah jin tadi, dan nafsu kita akan semakin kuat menguasai kita. Kalau nafsu sudah menguasai kita, apapun akan kita buat. Tapi tuan-tuan, kalau kita dekat dengan Allah, semuanya akan menjauh. Itulah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan musuh itu, setan itu musuh bagi kita. Nafsu itu musuh bagi kita supaya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil isti'adzati bihi minasyaitonir rajim. Wa wa'ada liman ista'adza bihi al-fawzal 'azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ar-rahmanur rahim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila as-siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil aqim, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat meneruskan pengajian ini di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sabi'atu wassalasun ba'da al-mi'atis saniyah min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Maka pada hikmah yang ke-237 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Kata beliau, ja'alahu laka aduwan liyuhwishaka bihi ilaih wa harraka alaika nafsa liyaduma iqbaluka alaih. Allah menjadikan setan musuh bagi engkau untuk menggiring engkau dengan setan itu kepada Allah. Dan Allah menggerakkan atas nafsu engkau agar selalu berhadap engkau atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alahu laka aduwan liyuhwishaka bihi ilaihi wa harraka alaika nafsa liyaduma iqbaluka alaih.
Itulah lebih kurang terjemahannya, tuan-tuan sekalian. Ja'alahu syaitan aduwwan laka. Allah menjadikan syaitan itu musuh bagi engkau. Allah jadikan syaitan itu musuh bagi kita semuanya. Sebagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala, inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Kenapa kita jadikan dia musuh? Karena dia selalu memusuhi kita. Wa annahu la yaghfulu anka hatta fi manamik. Dan syaitan itu tidak pernah lalai, tidak pernah lupa daripada engkau sehingga pada tidur engkau. Artinya, jangankan di waktu jaga kita, di waktu tidur kita pun diganggunya kita. Wa annahu yabdhulu juhdahu fi irwa'ika wa idlalik. Dan syaitan itu mencurahkan kemampuannya untuk menyesatkan engkau. Baik, tuan-tuan sekalian. Jadi syaitan ini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang syaitan juga. Asyaitan, setan bahasa kita dia, syaitan. Bahwa syaitan ini perannya menyesatkan kita, tuan-tuan sekalian. Dengan apa? Dengan apa syaitan ini menyesatkan kita semuanya ini? Binafsihi wa jununi. Dengan dirinya sendiri dan dengan pasukan-pasukannya dan bala tentaranya. Jadi syaitan ini bukan hanya sendiri dia menggoda kita, menggiring kita untuk dibawanya ke neraka bersamanya, tidak. Kepada perbuatan-perbuatan tercela yang dibenci oleh Allah, bukan sendirinya saja, tapi menggoda kita dengan pasukan-pasukannya, bala tentaranya yang banyak, tuan-tuan sekalian. Bukan seorangnya dah, banyak pasukannya. Apa contoh pasukan syaitan? Kasultanil jair. Seperti raja yang zalim. Baik raja besar ataupun raja kecil. Raja besar itu presiden, raja kecil itu lurah atau kepala desa. Apabila seorang pemimpin itu dia berbuat zalim, maka dia adalah pasukan setan. Kenapa? Karena raja yang zalim itu, tuan-tuan sekalian, anak buahnya juga akan ikut zalim seperti rajanya itu. Kenapa begitu? Kalau pimpinannya zalim, anak buahnya tidak zalim, nanti dipecatnya. Dipecat dari jabatannya. Dipecat dari pegawainya. Maka dalam sebuah kantor, kalau ada satu kantor itu 100 orang pegawainya. Kalau pimpinannya, pemimpin itu zalim, maka ke 100 orang pegawai itu akan ikut zalim, tuan-tuan sekalian. Kenapa begitu, Tuan? Kalau kepalanya sudah zalim, 100 orang dia tidak zalim, 100 orang zalim juga, dan ada yang tidak zalim, misalnya ada yang jujur, ada yang adil, dipindahkan dia. Adillah dan jujurlah, oh sah pindah. Jadi akhirnya tuan-tuan sekalian, tak ada kejujuran. Dan kita susah hidup jujur di tengah-tengah orang yang tak pernah jujur. Jadi zalim itu adalah pasukan setan. Apa contoh yang lain? Wattajiril khain, pedagang yang khianat. Kalau seorang pedagang pengusaha itu dari atas dia zalim, bawahnya akan ikut zalim.
Kalau dari atas gula sekilo itu sudah berkurang, bawah osah dia berkurang juga. Berapa banyak pembangunan donga-donga citonya asalnya 5M. Setelah jadi bangunan UPN 2M pokoknya. Nah, tengok. Begitulah dia keadaannya, tuan-tuan sekalian. Gula tadi contohnya. Kalau gula tuh awalnya sekilo, sampai ke bawah kurang dari 1 kilo. Kurang 1 on. Ada orang bawah mau menambah 1 on lagi. Rugilah dia. Atas kurang, sampai di dia dikurangi juga, tuan-tuan sekalian. Apa dia? Wadajiril khain, pedagang yang khianat. Itu adalah di antara pasukan setan. Dibawanya orang lain, bukan dia saja dah. Setan ini menggiring kita ke arah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain adalah wasyaribil khamri, pemabuk. Ada orang mabuk suang. Mana sodap? Jarang kita mendengar dia mabuk sendiri. Oh, sodapnya mabuk sendiri. Tak dicari kawan dia. Dia akan mencari orang untuk menemani untuk minum arak. Kalau tak ada duit dia, mailah aku ada duit. Dia yang akan membiayainya. Sudah kubeli dah 10 botol, mailah kita sama-sama minum. Itu namanya pasukan setan. Kan ada dikisahkan, diberitakan dalam satu berita, 30 orang mati sekaligus karena mabuk. Mabuk sekaligus mati semuanya. Entah kecanduan botol dan kadarnya cukup tinggi, mati semuanya, tuan-tuan sekalian. Itu kan ada membiayai, orang yang membiayai. Wasahibiz zina, orang yang berzina. Paling tidak berdua dia. Tak mungkin orang berzina sendiri. Dia ajak orang lain. Tak mau dia, ku bayar engkau 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta. Bahkan dikatakan ada yang sampai ratusan juta. Itu kan pasukan setan juga artinya. Wasahibil ghibah, orang yang suka mengumpat. Ada orang suruh sendiri dia mengumpat dia. Tak ada. Dia akan cari orang lain untuk mendengar umpatannya itu. Dicarinya orang. Supaya ada yang mengawal dia menceritakan perihal orang lain. Tuan-tuan sekalian. Mana mau dia menghibah sendiri? Dicari, pasti carinya orang. Bahkan udah ada kawannya tuh. Tak payah cari lagi, udah ada kawannya. Berdua, bertiga, udah pas. Ada kawannya dan jamnya sudah tahu dia. Nah, jam Ika mulai menghibah. Itu dikatakan junudu syaitan, pasukan syaitan. Di antaranya sahibil ghibah. Wan namam, orang yang suka adu domba. Wa ghairihim, dan selainnya banyak, tuan-tuan sekalian. Pada pertemuan sebelumnya kita menyebutkan bahwa syaitan itu pada awalnya adalah bangsa jin yang jahat. Syaitan itu adalah pada awalnya dari bangsa jin yang jahat. Tapi pada kenyataannya banyak pula manusia yang menjadi syaitan. Baik, tuan-tuan sekalian. Karena Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin. Kata Allah, setiap nabi itu kami jadikan musuh daripada setan-setan manusia dan setan-setan jin. Jadi ada manusia karena dekatnya dengan setan akhirnya menjadi setan. Tuan-tuan sekalian. Bukan kawan lagi, dia udah jadi setan sudah. Tuan-tuan sekalian, bukan dekat lagi, bukan kawan, dia sudah menjadi setan. Kenapa? Karena dia menyuruh orang untuk berbuat kemaksiatan. Tak ada lagi seruhannya. Itu saja, menyimpang dari aturan-aturan yang Allah gariskan kepada kita. Maka suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, kata Rasulullah, tuan-tuan sekalian, hal ta'awwadzta billahi min syaitanil jinni wal ins. Kata Rasulullah kepada Abu Dzar,
Wahai Abu Dzar, wahai Abu Dzar, adakah engkau berlindung kepada Allah dari setan jin dan setan manusia? Qultu ya Rasulullah. Aku berkata, ya Rasulullah, kata Abu Dzar, wa hal lil insi minasyayatin, kata Abu Dzar. Adakah manusia itu yang jadi setan? Ini Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah manusia itu yang jadi setan? Apa jawab Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Kata Nabi, ya ada. Bahkan kata Nabi, hum syarrun min syayatinil jins. Hum syarrun min syayatinil jins. Manusia yang jadi setan itu lebih jahat dari jin yang jadi setan itu. Jadi teman-teman sekalian, pengertiannya, manusia-manusia yang jadi setan itu lebih berbahaya dari setan yang dari jin. Takut gitu aja. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia yang jadi setan itu adalah orang-orang yang kita sayangi. Orang-orang yang dekat dengan kita. Di dalam rumah kita itu, baik istri kita, baik anak-anak kita, baik abang kita, adik kita, akak kita, tuan-tuan sekalian. Karena setiap orang yang mengajak kepada kemaksiatan, itu setan manusia. Ada lain lagi. Kadang-kadang kita berbuat maksiat, berbuat perbuatan yang tercela, melanggar agama, itu atas dorongan orang-orang yang kita sayangi. Tak bisa berbuat apa-apa lagi. Oleh karena itu, manusia yang jadi setan ini adalah orang-orang yang kita sayangi, tuan-tuan sekalian. Malik bin Dinar berkata, inna syayatinal insi asyaddu alayya min syayatinil jin. Kata beliau, setan dari bangsa manusia itu lebih bersangatan daripada setan bangsa jin, kata beliau. Bahkan binatang pun ada yang jahat sehingga sampai menjadi setan. Tengok tuh. Bahkan binatang tuh ada yang jahat dia sehingga binatang itu menjadi setan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu kali beliau menunggang satu tunggangan. Setelah beliau itu berada di atas tunggangan itu, beliau merasakan sesuatu, merasakan hebat. Beliau merasa sombong dengan tunggang itu. Akhirnya beliau berkata, anziluni min hadza syaitan, turunkan aku dari setan ini. Tuan-tuan, hati-hati kalau kita punya mobil. Terkadang kendaraan yang kita naiki itu, coba diaso-aso dia. Naik kita, keluar kita dari mobil itu, teraso kita. Alangkah hebatnya aku. Bahkan kita ingin orang lain melihat kita keluar dari mobil yang kita kendarai itu. Kenapa? Karena mobil kita itu mobil mahal. Kalau mobil mahal, bau dia parkirnya muka lobi. Kalau lama dia jauh sana, tahu mana ada parkir. Perhiasan yang kita pakai, demikian juga tuan-tuan sekalian. Jadi pakaian yang kita pakai, bila kita memakai pakaian itu dan kita merasa sombong, itu setan sudah menjelma menjadi pakaian. Jadi setan laknatullah itu selalu mencurahkan kemampuannya untuk menyesatkan manusia. Dia sesatkan kita nih tuan-tuan sekalian. Baik. Fayattaru kadzalikal hal ilal isti'anati alaih bimaulaka jalla wa'ala. Maka mendesaklah akan engkau oleh itu keadaan kepada minta pertolongan Allah untuk melawan setan itu. Jadi maksudnya karena setan itu hebat, ada kan tak hebat ya.
Kalau semalam tuh kita sampaikan bahwa setan itu mengalir seperti mengalir darah di badan kita ini. Setan bukan sendirinya dalam menggoda manusia. Bahkan setan itu mempunyai pasukan-pasukan yang luar biasa. Ada manusia, ada binatang, ada benda-benda. Kan hebat setan itu. Kalau setan tuh hebat, kita kewalahan. Maka keadaan ini tuan, keadaan yang mana setan tuh hebat, kan mendorong kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon perlindungan, pertolongan dari Allah. Keadaan ini keadaan yang mana setan tuh kuat, dianya hebat, pasukannya banyak. Keadaan ini menjadikan kita khawatir, selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pertolongan Allah. Fayahsulul iltija ilaih wal intisar bih wat tawakkul alaih fi daf'ahi anka. Maka hasillah bersandar pada Allah, meminta pertolongan pada Allah, berpasrah atas Allah pada menolaknya setan itu daripada engkau, tuan-tuan sekalian. Artinya, itulah hebatnya Allah, luar biasa. Tuhan yang maha kuasa, yang maha perkasa. Akhirnya, karena kita merasa tidak mampu untuk melawan setan yang hebat itu, tuan-tuan sekalian, artinya kita akhirnya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dihindari dari setan itu. Karena kita tak mampu. Kita tidur, dia tak tidur. Wa hadza huwal maqsud minka. Itulah yang dimaksud dari engkau agar selalu berlindung kepada Allah. Wa yahsulu bidzalika qurbuka minhu subhanahu wa ta'ala, dan hasillah dengan demikian dekat engkau pada Allah, wassawabul jazil indallahi ta'ala, dan hasillah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah tuan-tuan sekalian, ini dia. Dari sinilah timbulnya bacaan-bacaan. Dari sinilah timbulnya amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi kita kepada kita. Kita baca ini dapat pahala. Kita baca itu dapat pahala. Segala sesuatu ada doa-doanya dan kita dapat pahala. Itu kenapa? Karena setan. Tengok tuh. Kalau tak ada setan, maka tak ada bacaan. Kalau tak ada bacaan, tak ada pahala. Hebat juga setan punya. Misal, tuan-tuan, kita punya kawan. Kita punya kawan kuat, tapi masa yang sama kita punya musuh yang lebih kuat dari kawan kita. Kita punya kawan yang kuat, dan kita punya musuh yang kuat. Tapi kawan kita itu lebih kuat dari musuh kita itu. Kita punya kawan kuat dan punya musuh yang kuat. Kawan kita lebih kuat dari musuh kita. Kita tak mampu melawan musuh kita yang kuat. Akhirnya kita minta tolong kepada kawan kita yang lebih kuat dari musuh kita yang kuat itu. Yang pada awalnya kita dengan kawan kita biasa-biasa aja. Kita kawan, tapi jarang bertegur sapa. Kadang-kadang salam sekali-sekali aja. Sekarang ini, keadaan ini menjadikan kita dengan kawan kita yang kuat itu semakin dekat. Kenapa? Karena kita ada musuh yang lebih kuat dari kita. Sedangkan kawan kita itu lebih kuat dari musuh kita. Gara-gara itu kita berkawan dengan kawan kita yang kuat itu, tuan-tuan sekalian. Itulah ini maksud dengan setan ini. Supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita jauh dari Allah, dimakannya kita. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, setan dan pasukannya akan menjauh dari kita. Jadi inilah yang dimaksud dengan bab ini, tuan-tuan sekalian. Wa kadzalika harakatun nafsi fa innaha ammaratun bisu. Demikian pula gerakan nafsu.
yang mengajak kita pada kejahatan. Oh, ada setan, ada nafsu. Iko lebih parah lagi deh. Wahia fi jambaik. Nafsu itu ada dalam tubuh engkau. Wa a'dal a'da'i laka, dan musuh paling musuh bagi engkau. Setan itu musuh berat dan sudah kita citokan. Tapi nafsu lebih baik dari setan itu lagi. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, a'dal a'da'i nafsukan lati baina jambai. Musuh yang paling musuh engkau adalah nafsu engkau sendiri yang ada dalam tubuh engkau itu. Orang biasanya binasa, tuan-tuan. Ya, saya ulang. Orang biasanya binasa itu kono nafsu. Berkendaraan, naik Honda nafsu, jatuh, bawa ke puskesmas. Nafsu. Akhirnya kecelakaan. Melihat duit nafsu, acuin dulu uang. Kan begitu. Ingin makan ayam, tak ada duit beli ayam, acunya ayam uang. Nafsu juga. Oleh karena itu, kenapa nafsu lebih berbahaya dari setan? Kan begitu dia. A'dal a'da nafsukan lati baina jambai. Oleh karena itu, kenapa nafsu itu lebih berbahaya dari setan? Setan itu, tuan-tuan sekalian, bulan puasa dia digari, di penjara, ya, digari, di penjara, dipasung. Kuliah subuh nih berulang-ulang sampaikan penceramah, ya, bahwa Ramadan ini setan itu, ini perspektif hikam nih dia. Setan tuh dia bulan puasa di penjara. Sedangkan nafsu merajalela. Setan dipasung, nafsu merajalela. Bergentayangan dia. Maksiat-maksiat yang ada pada bulan puasa itu dari nafsu. Usah disalahkan setan. Kesian juga itu setan tuh. Sian gitu, lama gitu kan setan kok. Apa-apa setan, apa-apa setan. Sian gitu. Ada hal dia gitu. Setan dipasung dia, tuan-tuan sekalian. Itu ada hadis, dan ada yang mengatakan bukan hadis, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ya, ini ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan bukan hadis. Kita usah pertentangan lagi, hadis atau bukan hadis. Kita ambil intisari dari terjemahannya. Apa dia? Kita baru kembali dari peperangan yang kecil, perang Badar. Berdoa, nah perang Badar kota. Sehingga Rasulullah berdoa, begitu hebat bila kalah dalam peperangan ini, tenggelamlah Islam. Dikatakan itu jihad kecil. Dan kita akan memasuki jihad akbar. Jihad paling besar. Apa dia? Jihad nafsu. Kenapa bosan? Kenapa berbeda dia? Kenapa dikatakan perang itu dia? Perang di medan perang itu perang koci, sedangkan memerangi hawa nafsu, perang bosan. Kalau perang di medan perang ini, sekali-sekali dia perang. Kadang-kadang udah mau perang, lawannya pergi. Kalau perang nafsu nih tuan-tuan sekalian, 24 jam. Nah, perang melawan hawa nafsu nih, 24 jam. Jaga dan tidur kita. Kalau perang, kadang perang, kadang tidak. Kalau perang di medan perang, mati kita, masuk surga. Kalau perang dengan hawa nafsu, kalah mati kita, masuk neraka. Logikanya begitu, tuan-tuan sekalian. Wala taqdiru ala mujahadatiha illa bima'unati maulaka subhanah. Dan engkau tidak akan bisa melawan nafsu kecuali dengan pertolongan Tuhan engkau, Allah subhanahu wa ta'ala. Fayahsulu laka bidzalikal isti'anati billahi ta'ala fi mujahadatika wa dawamul iqbal alaih.
maka hasillah bagi engkau dengan sebab demikian minta pertolongan dengan Allah pada melawannya engkau akan nafsu dan selalu berhadap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sawabul jazil bimujahadatiha, hasillah bagi engkau pahala besar sebab berjuang melawan nafsu, tuan-tuan sekalian. Karena nafsu itu kuat, tuan-tuan sekalian ya. Kita pelan-pelan. Karena nafsu itu kuat dan kita tidak mampu untuk melawannya, akhirnya kita minta tolong kepada Allah seperti kita minta tolong kepada Allah melawan setan tadi. Ini maksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak bukan. Itulah dia maksudnya. Allah ciptakan jin. Allah ciptakan setan. Allah ciptakan hawa nafsu ni agar kita kembali kepada Allah. Agar kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba kita jauh dari Allah. Kalau kita jauh dari Allah, mendekatlah setan tadi, mendekatlah jin tadi, dan nafsu kita akan semakin kuat menguasai kita. Kalau nafsu sudah menguasai kita, apapun akan kita buat. Tapi tuan-tuan, kalau kita dekat dengan Allah, semuanya akan menjauh. Itulah maksud Allah Subhanahu wa taala menjadikan musuh itu, setan itu musuh bagi kita. Nafsu itu musuh bagi kita supaya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya, mengajar para sahabat untuk berdoa untuk menandingi nafsu itu. Kita tak boleh dah menandinginya nafsu kita kok. Tuan-tuan sekalian, nafsu ini ya, pernah saya sampaikan, nafsu itu dia membawa kita kepada kejahatan. Ya, kita sampaikan lagi. Nafsu ini tugasnya membawa kita kepada kejahatan. Menyuruh kita kepada kejahatan. Tapi masa yang sama, nafsu juga menyuruh kita kepada kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, kalau kita berbuat baik, selidikilah baik-baik. Kenapa? Boleh jadi dalam kebaikan yang kita buat itu ada kepentingan nafsu. Tah ria, tah segala macam. Bukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan satu doa. Doanya berbunyi, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghiitsu wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat Engkau aku minta pertolongan. Baguskan perkaraku seluruhnya, dan jangan serahkan aku kepada nafsuku sekejap mata jua. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghiitsu wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi tuan-tuan sekalian, supaya kita tidak dikendalikan nafsu dalam hidup ini, kita baca doa tadi. Kita amalkan, tuan-tuan sekalian. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghiitsu wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Tuan-tuan sekalian, fa'adawatu syaitan. Fa'adawatu syaitani laka wa harakatun nafsi alaika fil haqiqati ni'matun azimah minallahi alaika li'annaha minal wasaili ilal khair. Kita terjemahkan. Jangan salah paham, teman-teman. Musuhnya setan bagi engkau, gerakan nafsu atas engkau, itu pada hakikatnya fil haqiqah ada setan, ada nafsu. Fil haqiqah ni'matun azimatun minallahi alaika. Itu merupakan nikmat yang besar dari Allah kepada kita. Allah jadikan setan, Allah jadikan nafsu, itu sebenarnya nikmat.
Kenapa nikmat? Karena dua itu, tuan-tuan sekalian, perantara untuk kita mendekat kepada Allah. Andai tidak ada setan, niscaya tidak ada bacaan-bacaan, tidak ada amalan-amalan. Kenapa kita disuruh membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kita baca ini berpahala. Disuruh kita baca surah ini, disuruh kita baca ayat ini, disuruh wirid ini, baca itu segala macamnya. Untuk Allah jauhkan kita dari setan dan kita mendapatkan pahala. Iko kalau tak ada setan, osah tak ada bacaan. Teman-teman sekalian ya. Tak ada bacaan, tak ada amalan-amalan. Tak ada pahala. Kalau begitu. Oleh karena Allah jadikan setan, timbullah pahala. Dengan bacaan itu kita terhindar dari setan dan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa artinya? Tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Termasuk setan. Rupanya setan gua ada nafsu nikmat bosa punya tuan-tuan. Ya, nikmat bosa. Dosa contohnya. Dosa pahala itu kan alam. Selain Allah itu disebut alam. Dosa, pahala, kesehatan itu alam. Ghairullah itu disebut dia alam dia. Allah itu Allah. Dosa contohnya. Ini kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pahala ciptaan Allah, kesehatan ciptaan Allah. Kalau kita bisa menyikapi dosa itu, maka dosa itu akan menjadi nikmat. Ini jangan salah paham ya. Dosa, kalau kita bisa menyikapi dosa itu, maka dosa itu akan menjadi nikmat, tuan-tuan sekalian. Orang Solo ini bukan tidak kita pantau. Nampak kita dia rileks-rileks saja. Tapi kita perhatikan baik-baik. Macam mana dosa itu membawa nikmat dia? Ada dosa yang membawa kita ke surga. Ada dosa yang membawa kita ke surga. Dengan sebab dosa yang diperbuatnya, akhirnya orang yang berbuat dosa tadi sedih. Dia merasa sedih. Dia merasa hina. Merasa orang yang tak berguna dengan dosa-dosa yang dibuatnya. Aku ini penipu. Aku ini pembohong, penghibah, pendengki, pengiri. Menyesalnya dia, tuan-tuan, dia sedih dan merasa hina. Dosa macam beginilah yang membawa orang yang berdosa itu ke surga Allah. Jadi gara-gara dosa dia merasa hina di hadapan Allah, itulah yang membawa dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa macam giko dia, tapi dosa Tuhan, sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertaubat. Kita selalu katakan, berdosa itu hal yang biasa. Yang kita takutkan kalau menyimpan dosa. Berdosa kita, itu hal biasa. Kenapa? Karena tidak ada jaminan manusia yang tidak berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa ada yang bertobat. Yang kita takutkan menyimpan dosa. Apa contohnya? Ada iri, ada dengki. Itu namanya menyimpan dosa. Orang yang menyimpan dosa, hidayah tak turun kepadanya. Maksud hati itu nak jahe aja pada manusia. Itu menyimpan dosa. Jadi, dosa yang menyebabkan dia merasa hina akan membawa dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, dosa macam gini nih, dosa macam iko, dosa yang di akhir mengaku hina, itu lebih baik dari taat. Ini dia. Dosa nih,
dosa yang seperti saya sampaikan tadi, itu dia akan lebih baik dari ketaatan. Bila orang yang berbuat taat, setelah taat dia menyombongkan dirinya, dia merasa dirinya bersih, merasa diri hebat dari orang lain, artinya dia merampas sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang dimaksud dengan perbuatan dosa membawa ke surga, perbuatan taat membawa ke neraka. Itu maksudnya. Ya, kalau ada kata-kata, tuan-tuan, kata-kata hikmah mutiara, dosa membawa ke surga, taat membawa kepada neraka. Macam mana dia? Dosa, akhirnya dia bertaubat, hina bertaubat, dia taat, dia merasa diri hebat, merasa bersih dari orang lain. Nah, itulah dia tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan ya pertemuan kita pada malam hari ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tuan-tuan berguna. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari setan. Bisa kita menahan hawa nafsu kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala amal ibadah kita, dan kita kelak insya Allah kita berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'sumah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.